Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2D. Saya sendiri, Haidir Bahri. Samping kanan saya, Farida, dan di samping kiri saya, Vina Febriana. kami akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IB. Yang pertama itu pengertian IB. IB adalah proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Tujuan penerapan teknologi IB adalah untuk introduksi atau penyebaran pejantan unggul di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk kawin alam serta pelestarian plasma ternak jantan yang diinginkan. Jadi adapun keunggulan daripada inseminasi buatan ini, yang pertama adalah menghemat biaya pemeliharaan, yang kedua bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, ketiga mencegah terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding yang bisa menurunkan kualitas sapi, yang keempat sperma sapi unggulan bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi yang baik, yang kelima meskipun sperma sudah beku, peternak tidak menggunakan kembali untuk beberapa tahun. Peternak bisa menggunakan kembali beberapa tahun ke depan. Yang keenam, bisa menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar. Yang ketujuh itu bisa menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Adapun kekurangan daripada inseminasi buatan ini, yang pertama tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa birahi betina salah atau waktu inseminasi tidak tepat. Yang kedua, akan terjadi distokia atau kesulitan kelahiran jika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikkan ke dalam betina kecil. Yang ketiga, akan menurunkan kualitas sperma jika menggunakan semen beku dan jangka waktu yang lama. Keempat, bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak diamati sifat gennya dengan baik. Inseminasi buatan memerlukan berbagai peralatan yang harus dipahami, jenis dan bentuk serta penggunaan peralatan tersebut secara tepat. Alat dan bahan: pinset digunakan untuk mengambil straw dari kanister atau termos. Kanister sebagai wadah penyimpanan semen beku dalam kontainer dan nitrogen cair. Gunting straw diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Sebelum menggunting, harus dipastikan bahwa gunting ini steril. Plastik sheet digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi, betina tidak melukai. Plastik glove atau sarung tangan plastik digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Water thawing berfungsi untuk mencairkan semen beku sebelum melakukan inseminasi buatan. Kontainer dengan kanister dan termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya digunakan untuk wadah nitrogen cair. Lubang kecil yang dibuat pada tutup termos dimaksudkan untuk penguapan nitrogen. Tanpa adanya lubang ini, tutup termos dapat terhembus dan terlempar keluar, atau termos dapat meledak. Kontainer dengan kanister atau wadah straw harus tetap dijaga berisi nitrogen cair. AirTag. Pemasangan AirTag biasanya dipasang di daun telinga supaya mudah dilihat dan mudah dipasang. Karena bagian daun telinga bersifat lunak, manfaat pemasangan AirTag adalah untuk memudahkan dalam melakukan recording, memudahkan pelaksanaan seleksi, dan memudahkan dalam monitoring dan tata laksana pemeliharaan. Langkah-langkah pengambilan semen menurut Pato Hadirardjo 1982, semen dalam alat reproduksi merupakan zat cair yang keluar dari tubuh melalui penis sewaktu kopulasi.
Penampungan GAN semen bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlah atau volumenya banyak dan berkualitas, baik untuk diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Dalam proses penampungan GAN semen, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah seleksi ternak. Setelah itu dilakukan persiapan alat dan bahan, proses penampungan, uji kualitas semen, dan yang terakhir pelaksanaan inseminasi buatan. Persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penampungan semen itu yang pertama adalah vagina buatan atau artificial vagina. Selanjutnya yang dibutuhkan termometer untuk mengukur suhu air dan untuk meratakan pelumas yang akan dimasukkan ke dalam artificial vagina yang sudah kita susun. Air panas dengan suhu tertentu, fungsinya untuk menyesuaikan kondisi vagina yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada spoid. Proses penampungan semen adalah bahan yang sangat sensitif, terutama oleh pengaruh suhu, karena itu penanganannya harus hati-hati. Sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan atau IB, maka semen harus dicairkan atau tawin terlebih dahulu dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat. Suhu untuk tawing yang baik adalah 37 Celcius. Jadi semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 Celcius selama 7 sampai 18 detik. Setelah ditawing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian straw dimasukkan dalam GAN dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen atau straw. Petugas inseminasi buatan atau IB memakai sarung tangan atau glove. Tangan petugas inseminasi buatan atau IB dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran harus dikeluarkan terlebih dahulu. Semen disuntikkan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka gun dikeluarkan dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Serta penanganan yang kurang baik dapat mematikan spermatozoa seperti apabila dijemur lalu dibekukan kembali. Oleh karena itu, semen dikemas dalam straw yang sedikit volume dan luas permukaannya. Uji kualitas. Setelah menampung semen, pejantan dilakukan uji kualitas. Yang pertama dalam uji makroskopis, itu dilihat volumenya. Yang kedua adalah warna. Normalnya semen segar berwarna putih kekuningan. Biasanya warna pada semen segar berkaitan dengan konsentrasi sperma yang ada di semen segar. Uji makroskopis selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi semen segar yang kita tampung ini termasuk cair, tetapi normalnya semen yang segar itu memiliki konsistensi yang kental. Berikutnya adalah bau atau aroma. Aroma semen segar yang ditampung ini khas. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai inseminasi buatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.